Berjumpa lagi dengan Om Pen, salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Presiden Joko Widodo mendatangi Hotel Fairmont, Jakarta setelah kampanye akbar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada 10 Februari 2024. Terlepas dari quick count maupun real count, sudah sampai hitungan berapa persen. Namun penting juga loh meninggalkan cerita. Mau bagaimanapun, sebuah narasi atas catatan perjalanan bangsa ini perlu kita tinggalkan. Ingat, Pilpres sekarang ini meninggalkan duka yang mendalam, kepedihan yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh kepala negara. Jika pada tahun 2014 dan 2019, rakyat ini sangat bangga sekali dengan Pak Jokowi. Sekarang justru malah sebaliknya. Rakyat malu presidennya jadi sorotan dunia. Dan pada kampanye hari terakhir, ada peristiwa yang mungkin kelihatan sepele, tapi simbol-simbol negara makin mempertontonkan seakan-akan Indonesia bukan lagi negara, melainkan sebuah kerajaan. Peristiwanya apa? Yang membuat negara ini jadi terkesan bagaikan sebuah kerajaan. Itu presiden mengantarkan cucunya itu ke hotel di mana Prabowo dan Gibran beristirahat. Alasannya mengantar anak pada orang tuanya. Ini kan lelucon, apalagi Pak Presiden. Lelucon apa meneh iki, gitu kan. Tidakkah tindakan ini menunjukkan bila kita sedang berada di sebuah kerajaan? Tidak perkara mengantarkan cucu pada bapaknya. Yang mau bagaimanapun, motifnya kan soal diliput media. Dipertontonkan kepada rakyat. Bila presiden memang pengen diberitakan mendatangi capres-cawapres nomor urut 2, ini makin memperjelas presiden memang tidak kampanye langsung buat Prabowo Gibran, namun sengaja diliputnya kepala negara mengantar cucu sebagai menggiring opini Jokowi mendukung siapa. Nah, sudahlah Pak, sampun. Kami ini sejak awal sudah tahu. Mau sok-sokan netral, berdiri dan mendukung semua capres, tapi perilakumu jelas berat sebelah. Ngapain antar cucu saja mesti ngajak wartawan? Memangnya wartawan selalu nungguin presiden di istana? Emang presiden nggak bisa diam-diam bertemu Prabowo Gibran? Emang Jokowi nggak bisa manggil Gibran ke istana? Semua bisa saja, tapi itu tidak dimaui Pak Jokowi. Nih, mengapa begitu? Ya karena Jokowi nggak mau Gibran kalah di Pilpres. Jokowi maunya Gibran tuh menang. Jokowi pengen kekuasaan negara ini jatuh ke anaknya, bukan ke orang lain. Bandingkan dengan pilkada serentak tahun 2020. Saat Gibran mau maju pilkada, saat itu loh si Samsul sama sekali melarang Jokowi menginap di rumahnya di Solo. Tidak ada satupun peristiwa calon wali kota itu bertemu kepala negara. Meski tidak di depan publik. Nah, kita semua tahu itu hal yang tidak mungkin. Tapi buktinya sejak awal kampanye tidak ada satu peristiwa pun yang memperlihatkan pertemuan Jokowi dengan Gibran. Sekarang ini ketemu fisiknya memang tidak terlihat, tapi condongnya kepala negara terlihat dalam berbagai kesempatan. Tidak ada larangan juga seorang ayah bertemu anaknya. Yang kebetulan seorang presiden bertemu cawapres. Mau bagaimanapun, intervensi, campur tangan, serta dukungan jelas sulit terbantahkan. Mau bagaimanapun, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat Jokowi tidak mendukung Gibran. Lawang keduanya sama-sama mengabaikan partai yang membesarkan mereka. Berkali-kali pula ya, kepala negara hanya terlibat aktivitas kenegaraan dengan Prabowo. Padahal Prof. Mahfud punya posisi Menko Polhukam. Tapi memang sengaja tidak ada aktivitas bersama. Usai Prof. Mahfud jadi cawapres. Nah,
Itu jelas sebuah kesengajaan. Dan Presiden malah banyak memperlihatkan aktivitas bersama ketua partai yang hanya mendukung Prabowo Gibran. Dengan mengantar cucu ke hotel menginapnya Gibran, ini peristiwa yang menyedihkan. Kan bisa saja toh tetap dilantarkan tanpa perlu blow up ke media gitu kan. Disinilah letak betapa Jokowi memang sudah tidak menganggap etika sebagai hal yang memang perlu dijaga. Ibaratnya nih, persetan dengan etika. Kepentingan dia memenangkan anaknya, apapun yang menghalanginya harus diterabas. Menyedihkan sekali. Dulu dia bukan siapa-siapa. Dulu kinerjanya luar biasa. Dulu benar-benar menjaga nama baik serta membuat mayoritas rakyat percaya kepadanya. Dan di saat kepercayaan itu diberikan penuh, justru malah melukai rakyat yang mempercayainya. Tidak hanya 1-2 orang yang kecewa, bukan hanya si A dan si B yang jenggah atas apa yang dilakukan Jokowi, tapi puluhan akademisi, guru besar, kalangan profesi bersikap atas tuna norma kepala negara kita nih. Kayaknya demokrasi di kepala Pak Jokowi ini hanya mainan, demokrasi sebatas kata, bukan norma, bukan sistem, bukan aturan yang mesti dipatuhi, apalagi dipelihara. Makin lama, makin banyak rakyat yang muak, yang benci, yang tidak respect. Entah sudah berapa posisi perhitungan suara waktu konten ini dibuat. Yang jelas beberapa rakyat yang waras tidak lagi menyetujui segala tindakan Jokowi. Baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala negara. Sebagai seorang presiden, ia harusnya menjaga demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan koridor konstitusi. Akrobat politik Jokowi semakin memperparah demokrasi yang sudah diobrak-abrik dengan sengaja. Presiden itu tidak memberikan contoh teladan yang baik, membuat situasi politik semakin memburuk, membuat kegaduhan politik dan jadi bagian kelam perjalanan bangsa. Pemilu semakin jauh dari slogan pesta demokrasi karena rasa-rasanya tidak semua rakyat bersuka cita berpesta dalam pemilu ini karena prihatin dan sedih dengan situasi politik ini. Pemilu sebagai upaya rekonsiliasi bangsa rasanya jauh dari harapan karena justru pemilu ini membuat masyarakat terpecah, terbelah, tidak belajar membangun demokrasi, justru malah diajari cara merusak demokrasi itu loh. Piye ngono kuwi. Tindakan Jokowi itu loh justru semakin menunjukkan negarawan, nirnegarawan. Artinya bukan negarawan sejati. Semakin tidak tahu malu dan justru semakin merendahkan martabatnya sendiri. Meskipun mungkin suara Pilpres Prabowo Gibran lumayan signifikan, namun kemenangan itu tidak akan membanggakan, melainkan membagongkan. Jika Prabowo Gibran terpilih, dia akan menyeret dan menanggung kotornya jabatan yang dimenangkannya. Apa yang bisa dibanggakan dengan contoh-contoh buruk Jokowi itu? Selain kita mesti menguburnya dalam-dalam, Jokowi ini justru seolah-olah jadi musuh bersama untuk dikalahkan, untuk ditumbangkan agar tidak membebani masa depan Indonesia. Kami tidak pernah lupa jasa baikmu, Pak. Betul, tidak lupa saya. Tapi tidak kemudian segala perilaku kotormu bisa kita terima begitu saja. Mboten. Kami belum pernah sama sekali memiliki pemimpin dengan syahwat kekuasaan sebesar diri sampean. Demikian opini-opini kali ini. Salam seger waras, jaga persatuan dan kesatuan. Sampai berjumpa lagi.